Pertama-tama kita buat AutoCAD-nya dulu, kemudian start drawing, dan kita ketik units, masukkan desimal dan 0 dan satunya cm. Kemudian kita buat layer. Yang pertama ada layer kolom, yang kedua ada layer teks, kemudian yang ketiga ada layer kusen, yang keempat ada layer arsiran, yang kelima ada layer dinding, ada dinding 1 dan dinding 2. Nah, kemudian untuk pembeda tiap layer kita kasih warna, yang kolom warna biru, teks warna kuning, kusen warna merah, arsirannya warna 252, dinding 1 warna 254, kemudian dinding 2 warna hijau. Kita pilih line, mulai tarik garis ke bawah sepanjang 300, ke kanan 500, ke atas 300, dan ke kiri 500. Itu sesuai yang diinginkan. Dan kita buat offset buat pembeda ruang. Kita tarik 300 ke kanan, itu buat ruang utama sama kamar mandi. Kita pindah ke layer kolom, kita buat kolom rectangle 15 x 15, kemudian hatch kita pilih yang solid, kemudian kita pindah ke layer arsiran buat yang solid tadi, kemudian kita move ke sudut, yaitu biar tengah, ditengahin, ditaruh di midpoint. Kemudian kita copy, taruh di setiap sudut yang ada. Setelah itu kita pindah ke layer kusen, kita buat kusen polyline, tarik ke bawah 15, ke kanan 5, ke atas 11, ke kiri 1, ke atas 4, dan ke kiri 4. Kemudian kita pilih polyline lagi, kita buat garis sepanjang 90 buat lebar PC pintu. Kemudian kita mirror desain yang awal untuk sebelah kanan biar seimbang. Kemudian kita buat rectangle dari sudut itu ke sudut itu, ya. Kemudian kita copy, kita duplikatkan buat satu jendela entar. Kita rotasi bagian itu buat bukaan pintu. Pilih dari sudut yang itu, kita tarik ke atas, kemudian kita buat tanda bukaannya dengan arch, enter. Dari titik itu kemudian tarik ke titik yang ini, ya. Dan kita move, kita tempatkan ke tempat yang diinginkan, kita taruh di pojok. Kemudian buat kusen jendela kita stretch, S enter. Nah, kemudian sejauh 30 aja. Kemudian kita move, kita taruh di tempat yang diinginkan, ya, diletakkan. Ini proses penempatan kusen jendela aja. Caranya sama kok, tinggal di copy. Ini dimensi buat ngecek biar di tengah. Saya menggunakan manual. Sudah, kita cek apakah benar di tengah. Udah di tengah, kita copy pintunya buat pintu si kamar mandi, kita letakkan di tempat yang diinginkan. Kemudian pindah ke layer dinding, kita buat rectangle 15 x 50, kemudian kita offset ke dalam sejauh 2,5. kita tuh digituin.
Kemudian offsetnya kita pindah ke layer dinding 2 gitu. Dan kita buat hatch, buat arsirannya kita pilih yang ANSI 32, angle-nya 0, skalanya 1 aja. Kita move, taruh ke atas kolom-kolom. Kita copy, kita beri di atas kolom-kolom yang ada. Kemudian kita copy lagi buat yang horizontal. Kita rotasiin. Kemudian arsirannya jangan lupa di match crop biar sama. Kemudian kita move ke daerah yang horizontal, ke garis yang horizontal. Pastikan sesuai di midpoint. Kita letakkan di itu sebagai dinding ya. Kita letakkan di situ, dia di situ juga. Di bawah itu sama satu lagi di situ. Enter. Kemudian jendela bawah kita copy kusen jendela satu lagi. Kita stretch. Kita rotasiin dulu biar sama. Kemudian kita stretch sesuai panjang yang diinginkan. Ini masih ngukur-ngukur dulu ada panjang berapa. Jangan lupa pindah ke layer kusen. Ini baru kita stretch sepanjang itu. Saya menggunakan panjang 1,5 meter. Itu udah pasti tengah, pastiin. Kemudian kita beri dinding lagi. Kemudian kita dinding-dinding itu kita stretch, sesuaiin aja. Pastikan lurus. Kemudian buat dinding-dinding yang ini yang kelebihan kita pilih biasa. Nah, kita adjust sesuai kita pindah ke layer teks, kita beri teks. Ruang utama persen P itu buat tanda kurang lebih 0,00, elevasinya 0,00. Kemudian di CTRL-A kita kasih ukurannya 7,5. Kemudian ditengahin, kita copy buat ruang sebelahnya yaitu kamar mandi. Kamar mandi elevasinya minus 0,50. Dan kita pindah ke layer kusen, kita buat kaca. Pertama buat rectangle 7x14. Kita letakkan di situ ya. Di situ juga di setiap kusen jendela kita kasih kotak. Kemudian kita buat polyline sebagai kacanya. Tarik dari midpoint ke midpoint. Setiap kusen diberi.
Kemudian kita klik kanan, kita pilih yang width, kita kasih 1 sebagai kaca. Kemudian kita beri dimensi, pilih dimensional, kemudian sudah terlihat ukuran-ukurannya yang begini. Ya, seperti dilihat, bisa di pause jika kecepatan. Dan kita beri dimensi dari titik tengah itu, dari midpoint yang itu ke midpoint bawah, kita tarik. Kemudian yang itu juga kita nggak perlu buat dimensi lagi, kita ketik aja dimcon buat meneruskan. Kemudian buat dimensi lagi dari ujung ke ujung. Kita tarik ke atas 500 jadi kita copy buat tampak. Sekarang kita beralih ke tampak depan. Buat memudahkan, dimensi-dimensinya kita hapus. Sekarang kita membuat atap. Pertama-tama di rectangle dulu. Oke, kemudian kita offset keluar sebanyak 70. Kemudian garis offset kita ganti ke garis, kita cari dulu yang hidden. Oke, kita pindah ke hidden. Oke, kemudian kita buat line dari pojok ke pojok, membentuk diagonal sebagai bentuk atapnya. Ya, jangan lupa dipindah ke hidden juga sama. Nah, jika sudah terbentuk atapnya, kita buat XL line, XL V enter. Kita buat garis bantu dari sudut dari ini ke itu, setiap pemisah. Jadi kita tarik garis. Dari kita trim yang tidak perlu. Dan kita offset ke atas sebanyak 15, kemudian ke atas lagi sebanyak 5 sebagai naikkan, kemudian ke atas lagi sebanyak 210, itu buat tinggi pintu. Dan kita rectangle pintu. Ya udah, kita hapus yang nggak perlu juga. Oke, jangan lupa dipindah ke layer kusen si pintunya. Kita buat offset lagi 300 buat tinggi bangunan, tinggi dinding. Kemudian offset si kusen 5 ke dalam, kemudian 7 ke dalam buat desain pintu. Enggak, 5 dulu tuh ditarik ke mepet bawah. Kemudian kita buat 7, offset 7. Nah,
Kemudian kita pilih itu si offset 7 nya, kita tarik ke atas, yang paling bawah kita tarik ke atas sebanyak 10. Dan kita beri hedge atau arsiran, kita pilih yang ANSI 31, angle-nya ke 45, skalanya 1 aja. Oke. Kusen pintu udah jadi, kita beralih ke jendela. Kita buat garis bantu lagi, X align V, enter. Kita tarik dari situ, ya. Dari situ juga. Sekalian pintunya ini, pintu kamar mandi. Oke. Kita buat kopi, ya, buat kopi pintu ruang utama, jadiin pintu KM juga. Jadi sekarang buat jendela, kita offset ke atas sebanyak 70 dari garis yang offset 5 tadi. Kemudian kita buat garis bantu buat nyamain tinggi, pakai line aja. Kemudian kita rectangle, hapus garis yang nggak perlu. Oke. Dan garis yang offset 5 bawah tadi juga dihapus. Kemudian kita pindah ke kolom, ke layer kosen. Kita buat offset 5. Kita buat offset lagi 7 lagi. Kemudian kita hatch, kita pilih yang arrow proof, skalanya ya 1 aja, angle yang 45. Kemudian kita buat garis bantu lagi. Jadi sebenarnya kita move ke atas sebanyak 10 buat bukaan ventilasi. Dan kita offset setinggi, kita offset ke atas 20. Dan kita buat garis bantu buat menyamakan, pakai line aja bisa. Dan kita rectangle di setiap kotak yang ada. Kita hapus lagi garis yang nggak perlu. Oke, jangan lupa pindah ke layar kusen. Kita offset masing-masing sejauh 5 lagi. Jadi deh ventilasi. Oke, jika sudah, kita sekarang beralih ke atap. Kita buat X line lagi, V, enter. Sesuaiin sama garis atapnya. Kita extend, select, enter. Kemudian kita select yang tinggi 300 tadi. Dan kita buat line dari sudut itu, ya. Dan ininya kita kasih tanda sudut 30, kita menuntut sudut 30. Nah, kita tarik seperlunya. Kemudian kita mirror garis itu ke kanannya, tarik ke atas. Oke. Enter, kita fillet si atapnya. Kita hapus garis yang nggak perlu. Nggak, ntar aja. Oke, kita buat offset buat kayu sebanyak 10. Kemudian kita offset juga ke bawah 20.
yang kita fillet yang atas itu, kita hapus yang nggak perlu. Di trim aja. Kita buat line buat meneruskan ini dari sudut itu, enter, kemudian kita extend, pilih itu dan itu, enter, kemudian tarik dari situ jadi garis, kemudian kita rapikan, di trim garis yang nggak perlu. Kemudian sama sebelah kirinya. Oke, udah jadi, tinggal kita berikan arsiran, kita beri heads, kita cari yang arras angle-nya 0, skalanya 0.075. Oke, jadi kemudian kita pindahkan ke atas. Kita move, sesuaikan. Oke, tampak depan udah jadi. Sekarang kita beralih ke tampak belakang. Sama, kita copy denahnya, kita taruh ke sampingnya si tampak depan. Langkahnya sama. Kita hapus dimensi, kita buat rectangle, kita rotate dulu sebelum buat rectangle biar lebih memudahkan. Dan langkah membuat atap juga masih sama. Oke, kita mulai buat garis bantu. Kita beri offset juga 15 sama 5. Kemudian ini kita buat garis bantu sesuai sama jendela belakangnya. Kita kasih offset 70 dari titik yang 5 tadi. Kemudian kita kasih tinggi 210. Oke, kemudian kita hapus rectangle si kusen jendela, kemudian hapus garis yang nggak perlu. Sama caranya, kita pindahkan si kusen jendela ke layer. Kita buat offset dulu, tinggi dindingnya 300. Kemudian kita pindahkan si kusen jendela ke layer kusen. Kita buat offset si kusennya buat desain jendela sama 5, offset 5, kemudian offset lagi 5, dan kita hatch, kita pilih yang ANSI 3, ANSI roof. Angle-nya jangan lupa 45, skalanya 1. Terus oke, udah. Sekarang kita buat bukaan atasnya, ventilasi sama buat garis bantu. Garisnya kita move ke atas 10, kemudian kita offset 20 ke atas, dan kita buat garis bantu lagi pakai line aja di situ, seperti itu. Kemudian kita rectangle si bukaan, kita hapus yang nggak perlu. Oke, jangan lupa pindahkan juga layernya ke kusen. Kita offset 5.
Oke, kita buat ventilasi buat yang di kamar mandinya juga. Kita ukur dulu si lebar dindingnya berapa. Ini mengukur manual dengan satu-satu. Ini buat garis bantu juga biar sama. Ini kita tarik garis biar pas di tengah. Kita buat garis bantu. Kita rectangle. Itu nulisnya muter-muter karena salah. Oke, kita ukur panjangnya. Kita buat garis itu sudah diukur dari tengah, kita tarik garis ke atas sebagai pembantu aja. Ini kita copy si ventilasi, kita ambil di sudut itu, letakkan di sudut itu, kemudian hapus garis yang nggak perlu lagi. Oke, selesai. Kemudian kita membuat atap. Cara membuatnya sama seperti yang sebelumnya. Kita buat line-nya miring, kita mirror, dan kita fillet, dan kita offset 10, offset juga 20 ke bawah. Kemudian kita ulang dulu karena salah hapusnya. Yang kita fillet, kita offset 10 ke dalam, kemudian kita offset juga 20 ke bawah. Dan kita fillet yang atas tadi, kita buat line itu extend, sama juga buat yang kanannya line extend, dan kita hapus garis yang nggak perlu. Oke, udah bersih, kita kasih hash arsirannya erase. Selesai, kita hapus juga garis bantu yang bawah tadi sebagai atasan. Kita copy dulu denahnya buat tampak samping kanan kiri. Ini kita move ke atas, kita sejajarkan dengan yang satunya. Buat tambah samping kita rotate ke membentuk ke samping. Kita buat atap, caranya sama seperti sebelumnya. Oke, udah. Kita buat garis bantu, line enter, V enter.
juga masih sama, kita buat offset 15 sama 5, kemudian kita offset juga 300. Dan untuk tampak samping kanan kiri kita cuma butuh ventilasi, dan itu kita buat aja ventilasinya di tengah-tengah dan garis bantu. Ya, caranya kurang lebih sama seperti sebelumnya, menggunakan garis bantu secara manual. Kita hitung juga secara manual menggunakan dimensi. Seperti itu. Kita buat dulu garis penentu. Nah, itu lebar bukaannya 60, sedangkan jaraknya itu sekitar 35 dari dinding kanan kiri. Oke, kita copy aja bukaan yang udah ada, ventilasi yang udah ada. Kita move dari sudut itu ke sudut yang itu. Oke, kita copy lagi ke sudut yang itu juga. Jangan lupa pindah ke kusen kolom. So kita hapus garis-garis yang nggak perlu. Oke, selesai. Kita buat atap, jaraknya masih sama seperti sebelumnya. Kita buat garis bantu kanan kiri, kita extend, enter. Extend, select enter, kemudian kita select itu yang tengah dari situ, dan kita buat line. Yang ini salah, nanti kita masih benerin di atas karena tingginya nggak sama, tapi ini kita buat sesuai dulu aja. Yang ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Tapi kita selesaiin dulu. Ya, hapus garis yang nggak perlu. Ini ada sedikit problem, nggak mau di match crop ataupun diberi hedge. Udah, kita kasih hintaran aja. Kita hapus dulu denahnya, kita move ke atas. Ternyata jeng atapnya beda, jadi kita buat ulang dari awal. Oke, kita hapus dulu atap-atapnya, bukan atap-atapnya, atap yang sebelah sisi ini aja. Sebelumnya kita ukur tinggi dulu. Oke, udah, kita hapus. Kita hapus. Oke, kita buat line setinggi yang tadi, nggak ada midpoint. Work. Udah nggak ada midpoint, asal aja udah. Nggak ada midpoint, kita cari midpointnya sendiri. Oke, kita dapat midpoint, kita tarik setinggi yang tadi 189. Sekarang kita buat atap dengan line sama dari ujung itu ke ujung itu, kemudian ke ujungnya itu juga, enter. Dan kita
offside. Nggak, kita hapus dulu yang nggak perlu. Garis merah tadi kita hapus dulu, kemudian kita offset. Offsetnya sama 10 ke dalam, kemudian 20 keluar yang bawah. Salah. Ulang. 10 ke dalam, 20 ke bawah. Oke, kita apa tuh, kenapa diem aja? Kita kita buat itu dulu, kita buat line dari itu, kemudian kita extend. Oke, kita hapus yang nggak perlu. Jadi kita buat line lagi, sama caranya kayak yang sebelumnya, kita extend juga. Kemudian kita hapus garis yang nggak perlu, yang atas itu juga jangan lupa dihapus. Pakai filletting. Kemudian kita hatch. Kita max crop. Wah, masih tidak bisa ternyata. Ya sudah, kita coba hatch. Belum dipilih ternyata. Kita harus pilih dulu. Escape. Oke, kita hatch. Bisa. Yeay. Udah, untuk sisi kanan kiri karena sama, kita copy aja. Itu kita masih meragukan apakah sama tingginya. Ya sama kok, sama. Kita copy buat sisi satunya, and enter. Yeay, jadi. Nah, jangan lupa kasih pindah ke teks gitu, kasih itu tulisan nama titelnya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih yang drawing itu emang kecil kan, ntar kita ubah ke skala jadi 100, enter. Wow, besar bukan? Oke, kita move ke tengah, kira-kira aja, karena itu kira-kira aja di tengah. Kita ganti tulisannya menjadi Denah Bosyaga. Oke, kita copy ke masing-masing gambar juga. Yang nomor 2 tambah depan, nomor 3 tambah belakang, yang keempat tambah sisi kanan, dan terakhir tambah sisi kiri. Yeay, jadi selesai. Begitulah. Thank you for watching. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida.